Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Andriansyah dengan NIM 24050754006. Di sini di tugas bahasa Indonesia ini tentang 5 contoh kesalahan ejaan dan pilihan kata dari spanduk, poster, dan baliho. Nah, di sekitar lingkunganmu. Baik, yang pertama yaitu spanduk. Jadi contoh kesalahan ejaan dan pilihan kata spanduk 1. Oke. Nah, sekarang kita bisa melihat di gambar yang di sebelah. Sebuah spanduk promosi jasa sablon atau stiker yang tertulis stiker vinyl atau label merek. Nah, ada dua kata menarik yang bisa kita analisis dari spanduk ini, yaitu vinyl dan merek. Nah, pertama, kata vinyl dalam ejaan yang umum orang lihat adalah FYNIL. Nah, padahal bentuk baku dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah vinyl, bukan FYNIL. Yang benarnya seperti ini, vinyl. Oke, yang kedua itu kata merek. Kata merek ini juga bukan bentuk bahasa baku. Dalam bahasa baku kita harus menggunakan kata merek seperti ini. Jadi spanduk ini itu memiliki dua kesalahan kata baku yang sering terjadi di media publik seperti vinyl dan merek. Nah, mengapa sih ini kesalahan penting? Jadi penggunaan kata tidak baku itu membuat spanduk terlihat kurang profesional. Dan bagi orang yang belum mengenal bahasa baku, kesalahan ini bisa menimbulkan kebingungan atau keraguan kredibilitas. Dan juga spanduk itu adalah media publik, jadi idealnya menggunakan bentuk baku agar konsisten dengan pedoman bahasa baku atau KBBI atau PUBI. Nah, jadi bagaimana sih perbaikannya? Seperti ini. Vinyl menjadi vinyl dan merek menjadi merek. Oke, atau jika ingin nah, oke, baik, seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu adalah yang spanduk yang kedua. Jadi di gambar yang di kiri itu sebuah spanduk besar MMT, acara fakultas di sebuah universitas. Nah, di spanduk tersebut nama Diponegoro ditulis dengan Diponorogo. Sehingga itu menimbulkan kesalahan nama institusi yang cukup serius. Nah, jadi apa sih salahnya itu? Jadi nama institusi itu harus ditulis benar dan resmi menurut penulisan institusinya. Dengan menyalahkan satu huruf E diganti O, G diganti R, tetapi mengubah makna dan kredibilitas. Nah, jadi kesalahan ini itu bukan sekedar ejaan biasa, melainkan kesalahan nama diri, nama institusi yang seharusnya diberi perlakuan khusus sesuai kaidah huruf kapital dan penulisan nama diri. Nah, jadi kenapa sih ini penting banget itu? Jadi yang pertama itu nama institusi itu adalah identitas resmi. Jika salah tulis dapat memicu kritik atau dianggap kurang profesional. Nah, terus yang kedua itu publik itu mungkin meragukan kredibilitas acara atau pihak penyelenggara. Dan yang ketiga itu di era media sosial, kesalahan semacam ini itu bisa viral dan memunculkan citra negatif. Nah, jadi untuk perbaikan yang tepat itu pastikan penulisannya itu Universitas Diponegoro seperti ini. Jadi yang sebelumnya itu Universitas Diponorogo itu menjadi Universitas Diponegoro. Baik, yang spanduk ketiga itu adalah, jadi ini adalah gambar spanduk di sebuah warung makan yang tertulis dengan ketoprak telur Gunung Sindur dengan informasi jam buka di bagian bawah sekitar jam 8 sampai jam 10. Terus kalau Jumat ini jam 5 sore sampai jam 10 malam.
Nah, jadi apa sih kesalahannya itu? Yang paling terlihat adalah penulisan kata telur. Dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia yang benar menurut EYD atau PUBI, kata yang baku adalah telur, bukan telur. Nah, sebenarnya telur tidak baku dan seharusnya itu telur. Jadi telur itu adalah bentuk tidak baku yang umum diucapkan sehari-hari, tetapi tidak sesuai penulisan resmi. Selain itu, huruf kapital sudah benar pada nama tempat Gunung Sindur, tetapi kata buka dan Jumat buka bisa ditulis lebih rapi dengan format jam operasional yang konsisten. Nah, ini mohon maaf, nggak jelas. Nah, jadi mengapa sih ini penting? Penulisan kata baku itu yang benar menunjukkan profesionalitas. Bahkan untuk usaha kecil, spanduk dengan ejaan yang tepat lebih mudahnya dipercaya pembeli dan terlihat lebih rapi. Jadi perbaikan yang tepat seperti ini. Buka setiap hari pukul jam 8 sampai jam 10 malam. Dan khusus di hari Jumat buka pukul jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Oke, berikutnya kita bisa menganalisis bahasa pada spanduk mie ayam bakar Wonogiri. Nah, yang pertama itu adalah klaim promosi. Oke, yang gratis seumur hidup yang bernama Rivin. Dan dia itu tidak sesuai struktur EYD. Sudah jelas subjek predikat itu tidak jelas atau makna ganda. Nah, terus yang kedua itu penulisan huruf kapital. Kata bakar itu menggunakan huruf kapital semua dengan efek darat menetes. Nah, dalam EYDV kapital boleh dipakai untuk penekanan, tetapi untuk nama produk makanan sebaiknya proporsional dan tidak menggunakan keterbacaan. Dan yang ketiga itu informasi tambahan kurang jelas. Nah, yang tersedia tahu bakso. Nah, secara tata bahasa itu kurang jelas hubungannya dengan kalimat sebelumnya, serta penulisannya itu tidak sejajar. Nah, jadi untuk perbaikan sesuai EYDV, ubah klaim promosi itu menjadi kalimat lengkap dan jelas, seperti gratis seumur hidup bagi pelanggan bernama Rivin. Oke, di situ juga ada. Terus gunakan huruf kapital hanya pada huruf awal kata untuk nama produk agar terbaca baik. Terus yang ketiga itu perbaikan informasi tambahan agar jelas. Nah, itu gunakan tanda titik 2 sesuai kaidah EYD untuk keterangan tambahan. Oke, yang berikutnya tentang contoh kesalahan ejaan dan pilihan kata yang kelima, yaitu dengan teks kesalahan yaitu belum pintar kalau belum komen. Nah, ini kan sekilas terlihat menarik dan provokatif. Oke. Tapi ada beberapa kesalahan bahasa menurut kaidah EYDV yang harus kita bahas. Nah, jadi yang pertama yaitu penggunaan kata pinter. Nah, kata ini termasuk bentuk tidak baku. Bentuk baku dalam KBBI yaitu pintar, seperti ini. Yang kedua itu penggunaan kata kalau. Kalau ini juga kata ini juga tidak baku. Bentuk bakunya itu adalah kalau. Terus kata komen, ini singkatan dari komentar yang tidak baku untuk teks resmi atau spanduk. Bentuk bakunya adalah berkomentar atau komentar. Tidak ada tanda baca. Nah, teks panjang tanpa titik atau koma sehingga kurang jelas sebagai kalimat ajakan. Jadi perbaikan sesuai EYDV. Gunakan bahasa baku dan tanda baca yang benar. Terus kalimat perbaikan belum pintar kalau belum berkomentar. Nah, terus tambahan tanda baca untuk memperjelas belum pintar kalau belum berkomentar. Ini kan lebih spesifik, lebih enak kalau dibaca.
Jadi kesimpulannya, penggunaan bahasa baku sesuai IUDV itu membuat billboard lebih profesional, jelas, dan mudah dipahami. Nah, sekian dari presentasi kali ini, dari tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.